Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Listiani, dengan nomor NIM 1910112011412, dan teman saya, Risa Wulandari, dengan nomor NIM 1910112000004. Kami mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang ingin menjelaskan mengenai pelanggaran kode etika bisnis pada PT Paros dengan produknya Abotil. Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha belakangan ini menimbulkan keresahan di kalangan konsumen Indonesia. Seiring dengan kemajuan zaman, penyimpangan di sektor produksi Indonesia meningkat secara signifikan sehingga banyak pelaku usaha yang berpotensi melakukan kecurangan. Para pelaku usaha ini tidak memperdulikan standarisasi produk yang mereka jual, produk tanpa izin, produk tanpa standar yang memadai, dan produk yang belum dipastikan aman bagi kesehatan. Produk-produk berbahaya yang mengandung zat-zat yang tidak aman bagi kesehatan dapat dengan mudah dijual oleh produsen kepada konsumen. Untuk memudahkan langkah para produsen dalam menjual produk berbahaya, biasanya para produsen membuat para calon konsumen dan konsumen percaya dengan produk yang mereka jual dengan mengatakan bahwa produk mereka adalah sesuai standar dan aman untuk digunakan. Hingga para produsen juga dengan mudah mencantumkan nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM palsu, di mana nomor izin edar BPOM yang tercantum pada kemasan produk tersebut tidak asli dikeluarkan oleh BPOM dan tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan suatu tersebut. Sebagai konsumen, tentunya masyarakat sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa adanya izin edar dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya, BPOM menerima 38 laporan yang menyatakan Abotil berbahaya digunakan untuk sariawan. Dan beberapa dokter telah melakukan klarifikasi bahwa Abotil berbahaya digunakan. Hingga akhirnya BPOM melakukan pengujian dan ternyata terbukti bahwa Abotil berbahaya digunakan. Tentunya ini sangat merugikan konsumen yang sudah menggunakannya dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Ini merupakan kesalahan BPOM juga, karena lalai melindungi konsumen. Dampaknya konsumen yang dirugikan, dan kurang tanggapnya BPOM dalam menghadapi setiap laporan. Di dalam obat Abotil terdapat zat berbahaya. BPOM meneliti hal tersebut, dan ditemukanlah zat bernama polikresulen pada obat Abotil, di mana polikresulen digunakan untuk operasi besar dan bukan digunakan untuk obat ringan yang mudah didapatkan di pasaran. Mengenai hal ini, maka BPOM mengeluarkan surat edaran kepada PT Paros untuk menarik obat Abotil dari edaran dan izin obat tersebut dicabut. Kasus penarikan produk Abotil ini dari pasaran tentunya sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya pasien yang telah dirugikan. Tapi kita tidak perlu juga saling menyalahkan dan mempertanyakan kompetensi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berkaca dari kasus thalidomide, penarikan produk obat karena efek samping yang muncul meskipun produk tersebut sudah lama beredar di pasaran sangat mungkin terjadi. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan. Dan perusahaan tidak memenuhi prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis, dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen, dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyak produsen-produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna obat luar merek Abotil yang mengandung cacat produk yaitu pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang
atau perawatan kesehatan seperti yang tertera di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dikuatkan oleh pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Fakta di lapangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah memberlakukan tindakan penarikan izin edar dan sanksi administrasi terhadap pihak PT Paros selaku produsen obat Albotil, sesuai dengan sarana perlindungan preventif dan represif. Demikianlah penjelasan kami dari Kelompok 10 mengenai pelanggaran kode etika berbisnis yang dilakukan oleh PT Paros pada produk Albotil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.